Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Fihris selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran serta teman-teman PAI 3A yang berbahagia. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti mata kuliah perencanaan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Langsung saja kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang model-model pembelajaran. Adapun makalah ini disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Husnul Khotimah sebagai pemateri, Nadia Audiari sebagai pemateri, Indra Permadi sebagai moderator sekaligus pemateri, ada Fadia Kurniasari sebagai pemateri. Untuk hal itu, maka langsung saja kita masuk ke dalam materi. Silahkan para pemateri memaparkan diskusi pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang learning model atau model pembelajaran. Jadi, definisi dari learning model atau model pembelajaran adalah cara yang dipakai untuk mengaplikasikan strategi yang telah dibuat dalam bentuk aktivitas yang nyata untuk memperoleh target atau kompetensi pembelajaran dalam pendidikan. Sedangkan menurut para ahli yaitu Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial. Sedangkan menurut Joyce and Well berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum seperti rencana pembelajaran, jangkauan panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas ataupun lingkungan belajar lainnya. Ciri model pembelajaran itu yang pertama ada menurut Karni dan Nur. Yang pertama itu model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, seperti memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang kedua ada menurut Hamiyah dan Jauhar, itu yang pertama berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Baiklah, saya Nadia Audiari NIM 023 akan menjelaskan mengenai macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Joyce and Well dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yakni ada kelompok model pengolahan informasi, yang kedua ada kelompok model personal, yang ketiga ada kelompok model sosial, dan yang keempat ada kelompok model sistem perilaku. Baik, yang pertama ada kelompok model pengolahan informasi atau The Information Processing Family. Model ini berdasarkan pada teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik dalam memproses suatu informasi untuk memperbaiki kemampuan dalam dirinya. Pemrosesan informasi mengacu kepada cara orang menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi sebuah data, mengembangkan konsep dan memecahkan masalah, serta menggunakan lambang verbal maupun non-verbal.
Teori ini dipelopori oleh Robert Kenny. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu. Kemudian, yang termasuk dalam model pembelajaran personal antara lain yakni model pengajaran non-direktif oleh Carl Rogers, di mana model ini memberikan tekanan pada pembentukan kemampuan dalam perkembangan pribadi. Dalam artian adalah pembentukan kesadaran diri, pemahaman diri, kemandirian, dan mengenai konsep diri. Selanjutnya ada model latihan kesadaran oleh Fritz Perls Williams Koch. Model ini meningkatkan kemampuan individu peserta didik untuk mengeksplorasi diri dan kesadaran diri, di mana banyak menekankan pada perkembangan kesadaran dan pemahaman antar pribadi. Kemudian ada model sinektik oleh William Gordon. Model ini menekankan pada perkembangan pribadi dalam kreativitas dan pemecahan masalah kreatif. Kemudian ada sistem-sistem konseptual oleh David Hunt, di mana model ini dirancang untuk meningkatkan kompleks dan keluasan pribadi. Kemudian ada pertemuan kelas oleh William Glasser. Model ini menekankan pada perkembangan pemahaman diri dan tanggung jawab kepada diri sendiri dan kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Kuryasari, NIM 27. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam model pembelajaran. Yang ketiga, kelompok model sosial. Yang pertama, investigasi kelompok. Perkembangan keterampilan untuk partisipasi dalam proses demokratis melalui penekanan keterampilan antara pribadi dan kelompok dan penentuan akademik. Yang kedua, inklusi sosial. Model ini menekankan pemecahan masalah sosial. Yang ketiga, latihan laboratif Behot. Model ini menekankan keterampilan pribadi atau kelompok. Yang keempat, penelitian jurisprudensial. Model ini bertujuan untuk pembelajaran kerangka acuan jurisprudensial. Yang kelima, bermain peran. Model ini bertujuan pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi peserta didik menemukan nilai-nilai sosialnya. Yang keenam atau terakhir, simulasi sosial. Model ini dirancang untuk membantu peserta didik agar mengalami bermacam-macam proses kenyataan sosial dan untuk menguji reaksi peserta didik. Yang keempat, kelompok model sistem perilaku. 1. Manajemen kontingensi. Model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan fakta-fakta, konsep, dan keterampilan. Yang kedua, kontrol diri. Model pembelajaran ini menekankan pada pengendalian perilaku dan keterampilan sosial dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, relaksi atau santai. Model pembelajaran ini menekankan pengalihan pada kesantaian dari kecemasan dalam situasi sosial. Yang keempat, latihan asertif desensitivitas. Kelompok ini model pembelajarannya lebih berorientasi pada ekspresi perasaan secara langsung dan spontan dalam situasi sosial. Latihan langsung. Pembelajaran ini menekankan pada pola-pola perilaku, keterampilan diri dari peserta didik. Di sini kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu tentang pentingnya penggunaan model dalam pembelajaran. Model pembelajaran digunakan untuk dapat membantu memperjelaskan prosedur, hubungan, serta keadaan keseluruhan
yang ada pada desain. Menurut Joyce dan Wield, ada beberapa kegunaan dari model pembelajaran, antara lain 1. Memperjelaskan hubungan fungsional di antara berbagai komponen, unsur, dan elemen sistem tertentu. 2. Prosedur yang akan ditempuh dalam melaksanakan kegiatan dapat diidentifikasi secara cepat. 3. Dengan adanya model pembelajaran, berbagai kegiatan akan dicakup dapat dikendalikan. 4. Akan mempermudah para administrator untuk mengidentifikasi komponen, elemen yang mengalami hambatan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak efektif dan tidak produktif. 5. Mengidentifikasi secara tepat cara-cara untuk mengadakan perubahan jika pendapat ketidaksesuaian daripada yang dirumuskan. 6. Guru dapat menyusun tugas-tugas siswa menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Walaupun banyak kegiatan dari model pembelajaran, namun terdapat pula kelemahannya, yaitu dapat menjadikan seseorang kurang berinisiatif mengkreasikan kegiatan-kegiatan. Jika suatu model pembelajaran dapat menjamin adanya fleksibilitas sehingga memungkinkan seseorang untuk menggunakan model tertentu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi atau kondisi secara lebih baik. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Apabila di dalam menyampaikan ada kekurangjelasan atau tidak pahamnya dalam teman-teman memahami, mohon ditanyakan. Untuk hal itu, marilah presentasi pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.